he was fucking terrifying. Man, I remember being so scared of Cain Velasquez when I was a kid. And Cain would walk around with just his singlet straps on and shorts, and he had brown pride tattooed across his chest. He's just huge, heavyweight. I was just like so scared of that guy. I was like, damn, look at that guy, man. Just walking around like wanting to probably rip my head off. I wouldn't say I'm ever scared. In the weigh-ins, I try to look at my opponent's eyes to see if he's gonna crack. Cain Velasquez is a juggernaut, and every time Cain Velasquez fights, you see a new and improved version of him. He's a former All-American wrestler who has the most incredible cardio I think I've ever seen in the heavyweight division. Pushes a tremendous pace, and the dude is never tired. He's strong as hell, he's a really good wrestler, and he's got a great chin. I personally think there's only 2 guys ever that you could put in contention for being the greatest of all time. And that's Cain and Vader. 5 years in prison. That's the sentencing for former UFC star Cain Velasquez. This comes after he pleaded no contest in connection with the shooting in which he says he targeted a man who had molested one of his relatives. Come on, nobody gonna think about law or something when you have something about your family. Yeah. You have to protect your family. Halo bro, dalam sejarah kelas berat UFC, hanya sedikit nama yang meninggalkan jejak sekuat Cain Velasquez. Ia bukan hanya seorang juara, tetapi simbol dari era baru heavyweight. Cepat, tanpa lelah, dan teknis. Di masa ketika kelas berat identik dengan pukulan besar dan stamina pendek, Velasquez mengubah standar. Ia bertarung seperti petarung kelas menengah yang terperangkap dalam tubuh raksasa. Namun, kisah Cain Velasquez tidak berhenti di oktagon. Setelah masa kejayaan yang penuh dominasi, karirnya perlahan runtuh oleh cedera. Dan ketika publik mengira kisahnya sudah selesai dengan legenda olahraga, ia kembali menjadi sorotan dunia bukan karena pertarungan, tetapi karena sebuah kasus kriminal yang mengguncang persepsi banyak orang tentang dirinya. Ini adalah kisah lengkap tentang perjalanan seorang juara, dari kebangkitan, puncak dominasi, kejatuhan karena tubuhnya sendiri, hingga tragedi yang menyeretnya ke dalam sistem hukum. Cain Ramirez Velasquez lahir pada 28 Juli tahun 1982 di California, Amerika Serikat, dari keluarga imigran Meksiko. Latar belakangnya sederhana, keras, dan penuh perjuangan. Ayahnya datang ke Amerika secara ilegal sebelum akhirnya menetap, sementara ibunya bekerja keras membangun kehidupan dari nol. Sejak kecil, Velasquez sudah terbiasa dengan disiplin. Ia tumbuh dalam budaya kerja keras yang kuat, sesuatu yang kemudian menjadi inti dari gaya bertarungnya. Di sekolah, ia dikenal sebagai atlet gulat yang sangat berdedikasi. Wrestling bukan hanya olahraga baginya, itu adalah fondasi mental. Di Arizona State University, Velasquez berkembang menjadi pegulat elit. Ia bukan hanya kuat secara fisik, tapi memiliki daya tahan yang luar biasa. Banyak pelatih menyebutnya sebagai salah satu atlet dengan kardio terbaik yang pernah mereka lihat, bahkan sejak masa kuliah. Man, I remember being so scared of Cain Velasquez when I was a kid. I think I talked about this last time on your podcast when I was a kid wrestling in college, because I was like this tiny ass little white boy wrestler, and Cain would walk around with just his singlet straps on and shorts, and he had brown pride tattooed across his chest. He's just huge, heavyweight, wrestling D1 for ASU. I was just like so scared of that guy. I was like, damn, look at that guy, man. Fondasi ini yang nantinya membuatnya berbeda saat masuk ke dunia MMA. Velasquez memulai karir MMA profesionalnya pada tahun 2006. Sejak awal sesuatu tentang dirinya terasa sangat berbeda. Ia bukan sekedar heavyweight dengan pukulan keras. Ia bergerak cepat, menekan lawan tanpa henti, dan memiliki stamina yang tampak tidak manusiawi untuk ukuran kelas berat. Dalam waktu singkat, ia menjadi prospek paling ditakuti di divisi heavyweight UFC. Gaya bertarungnya brutal tapi terstruktur. Ia tidak mencari satu pukulan KO. Ia menghancurkan lawan secara perlahan. Takedown, ground and pound, tekanan konstan. Lawan dipaksa bertahan, dipaksa lelah, dan dipaksa untuk menyerah. Di masa puncaknya, Cain Velasquez bukan sekedar juara kelas berat. Ia adalah anomali. Selama bertahun-tahun, divisi heavyweight identik dengan ukuran tubuh besar, kekuatan mentah, dan pertarungan yang sering berakhir cepat karena kelelahan. Banyak petarung di kelas ini mengandalkan satu pukulan penentu, bergerak lambat, dan jarang mampu menjaga tempo tinggi dalam waktu yang lama. Lalu Velasquez datang membawa sesuatu yang terasa seperti berasal dari divisi lain,
Ia bertarung seperti petarung kelas menengah yang terperangkap dalam tubuh raksasa. Kombinasi wrestling elit, striking agresif, dan daya tahan yang nyaris tidak masuk akal membuatnya menjadi mimpi buruk bagi siapapun yang berdiri di depannya. Ia tidak menunggu momen untuk menyerang. Ia menciptakan tekanan dari detik pertama, memaksa lawan mundur, memaksa mereka bertahan, dan perlahan-lahan menguras energi mereka. Banyak heavyweight bisa tampil eksplosif di awal ronde, tetapi Velasquez justru semakin berbahaya seiring waktu berjalan. Kemenangan atas Brock Lesnar pada 2010 menjadi titik kelahiran era baru dalam divisi kelas berat. Saat itu Lesnar adalah wajah UFC, ia besar, dominan, dan memiliki aura tak terkalahkan. Banyak yang percaya masa depan divisi ada di tangannya, namun malam itu Velasquez memperlihatkan perbedaan kelas yang brutal. Sejak awal pertarungan, ia menekan tanpa henti, pukulan datang bertubi-tubi, pergerakannya cepat, dan intensinya tidak memberi ruang bagi Lesnar untuk mengatur ritme dalam waktu singkat. Sang juara runtuh, Velasquez merebut sabuk kelas berat dengan cara yang terasa seperti pernyataan kepada seluruh divisi. Malam itu bukan hanya tentang kemenangan, itu adalah momen ketika publik melihat bentuk baru dari seorang heavyweight. Seorang petarung yang tidak hanya kuat tetapi juga cepat, teknis, dan memiliki stamina yang tampak tidak manusiawi. Standar divisi berubah sejak saat itu, namun dominasi Velasquez tidak berjalan tanpa rintangan. Rivalitasnya dengan Junior Dos Santos menjadi salah satu bab paling menentukan dalam karirnya. Pertemuan pertama mereka pada 2011 berakhir mengejutkan. Velasquez kalah KO di ronde pertama dan kehilangan sabuknya. Kekalahan itu terasa seperti retakan pertama dalam citra tak terkalahkannya. Banyak yang mulai bertanya apakah kejayaannya hanya sementara. Tapi justru dari kekalahan itu, versi paling berbahaya dari dirinya muncul. Saat mereka bertemu kembali pada tahun 2012, Velasquez tampil dengan intensitas yang berbeda. Ia tidak sekedar ingin menang, ia ingin mengambil kembali kendali. Selama 5 ronde penuh, ia menekan Dos Santos tanpa henti. Ia memadukan takedown, pukulan, kontrol di ground, dan tekanan mental yang konstan. Dos Santos yang dikenal sebagai salah satu striker paling berbahaya di divisi dipaksa bertahan hampir sepanjang pertarungan. Velasquez tidak hanya mengalahkannya, ia mengurasnya. Ia merebut kembali sabuknya dengan cara yang sangat meyakinkan. How sweet is this victory after losing your title to him in such a short and disappointing fashion? Feels very good, you know. I just know he's gonna be back stronger, so I have to get better. That's the name of the game. Always getting better, and that's it, man. It feels so great to get this. This is my wife's Christmas present. Pertarungan ketiga pada tahun 2013 bahkan lebih brutal. Velasquez! Cain, this is not just a fight for your title, this is a fight for the history of the heavyweight division. Give us your thoughts on Junior as a challenger and what's going to go down tomorrow night. He's a tough dude, you know. In this fight, I expect to be tougher than the second one. That's what I trained for. That's what I'm ready for. I'm ready for a tougher fight, 5-round fight. I'm ready for whatever. Can't wait to see it. Good luck to you, sir. Selama 5 ronde, Velasquez kembali mendominasi dengan tekanan yang nyaris tidak berhenti. Ia memukul, menjatuhkan, mengontrol, dan terus mendorong tempo sampai lawannya terlihat benar-benar kelelahan. Ini bukan sekedar kemenangan dari arti skor. Ini adalah demonstrasi daya tahan, teknik, dan mentalitas yang jarang terlihat di kelas berat. Di masa itu, semakin banyak analis dan penggemar mulai mengatakan hal yang sama. Jika melihat pada masa puncaknya, Cain Velasquez mungkin adalah salah satu heavyweight paling komplit yang pernah ada. Ia bisa bergulat dengan pegulat, berdiri dengan striker, dan bertahan lebih lama dari hampir siapapun di divisi tersebut. Yang membuatnya benar-benar menakutkan bukan hanya ketika ia menang, tetapi cara ia menang. Ia tidak selalu mengincar satu pukulan KO, ia menghancurkan lawan secara perlahan. Ia membuat mereka lelah, membuat mereka kehilangan ritme, dan memaksa mereka bertarung dalam tekanan konstan. Setiap detik di dalam oktagon terasa seperti ujian ketahanan bagi siapapun yang menghadapinya. Di masa jayanya, ada aura yang sulit dijelaskan. Ketika Velasquez dalam kondisi sehat, hampir tidak ada celah yang terlihat dalam permainannya. Ia memiliki kecepatan, kekuatan, teknik, dan stamina dalam satu paket yang jarang ditemukan di kelas berat. Banyak lawan tidak hanya takut kalah, mereka tahu mereka akan dipaksa menjalani pertarungan paling melelahkan dalam hidup mereka.
Namun dominasi sebesar itu selalu datang dengan harga. Gaya bertarungnya menuntut segalanya dari tubuhnya. Setiap pertarungan adalah perang, setiap camp latihan dikenal sangat keras, dan setiap kemenangan dibayar dengan tekanan fisik yang besar. Tanpa disadari, di balik masa kejayaannya yang tampak sempurna itu, tubuhnya mulai menyimpan kerusakan yang perlahan akan mengubah arah hidupnya. Di titik inilah kisah Cain Velasquez mulai bergerak menuju fase yang lebih gelap. Puncak yang begitu tinggi ternyata tidak bisa dipertahankan selamanya. Dan saat tubuhnya mulai memberi sinyal, era dominasi yang terlihat tak tergoyahkan itu pelan-pelan mulai retak. Tidak ada yang benar-benar mengalahkan Cain Velasquez di masa puncaknya. Tidak ada petarung yang mampu menghentikan tekanannya secara konsisten. Namun seperti banyak kisah besar dalam dunia olahraga, lawan yang paling berbahaya ternyata bukanlah manusia lain. Lawan itu adalah tubuhnya sendiri. Gaya bertarung Velasquez adalah pedang bermata dua. Ia membangun reputasi melalui tekanan tanpa henti, tempo tinggi, dan latihan yang terkenal sangat keras. Setiap pertarungan dijalani seperti perang 5 ronde. Setiap camp latihan dipenuhi sparring intens, wrestling tanpa henti, dan kondisi fisik ekstrim. Semua itu membentuknya menjadi monster di oktagon. Tetapi di saat yang sama, perlahan-lahan merusak tubuhnya. Cedera pertama datang, lalu kedua, lalu ketiga, lutut, bahu, punggung, satu persatu mulai bermasalah. Dalam divisi sekeras heavyweight, satu cedera saja bisa mengubah arah karir. Velasquez harus menghadapi kenyataan yang lebih sulit. Cedera datang berulang kali, tepat ketika ia berada di puncak. There's an argument when Cain was at his very best, like when he beat Brock, when Cain was just destroying everybody. There's an argument that he's the greatest, but his run was less because he was so tough that he broke his body. He was just so mentally tough. He just fucking pushed so hard. In terms of training. Yeah, tore his knees, his shoulder, his back, everything. Everything just started giving out. And then he got to a certain point in his life where he just like, his body just didn't perform anymore. Yeah. Setelah mendominasi Junior Dos Santos dalam trilogi mereka, Velasquez harus memasuki era panjang sebagai raja divisi. Namun yang terjadi justru sebaliknya, ia mulai menghilang dari oktagon dalam waktu yang lama. Pertarungan yang dijadwalkan sering batal, comeback yang ditunggu-tunggu selalu disertai keraguan tentang kondisi fisiknya. Setiap kali ia kembali, harapan publik selalu sama. Jika Cain sehat, ia masih bisa menjadi yang terbaik, namun tubuhnya tidak lagi bisa mengikuti ambisinya. Kekalahan dari Fabricio Werdum pada tahun 2015 menjadi salah satu titik paling menentukan dalam penurunan karirnya. Setelah lama absen karena cedera, Velasquez kembali untuk mempertahankan sabuknya. Namun terlihat jelas bahwa ia tidak lagi sama, ritmenya terasa berbeda, ketajamannya menurun. Werdum akhirnya mengalahkannya, dan untuk pertama kalinya orang mulai benar-benar percaya bahwa era Velasquez mungkin sudah lewat. Yeah, I think that the problem in this fight was that Cain really underestimated the altitude here, and you know, he came in here late and had 2 years off. And, you know, the whole time Werdum was here, Werdum was training an even higher altitude than Mexico City, and it showed. Yang membuat masa ini terasa lebih tragis adalah bukan karena ia kalah dari lawan yang lebih hebat, tetapi karena ia tidak pernah benar-benar punya kesempatan untuk kembali dalam kondisi terbaiknya. Setiap usaha untuk bangkit selalu diikuti oleh cedera baru. Setiap momentum yang mulai terbentuk langsung hilang. Karirnya berubah menjadi pola yang menyakitkan. Kembali, cedera, istirahat, kembali lagi, cedera lagi. Waktu terus berjalan, sementara divisi heavyweight terus berkembang tanpa menunggunya. Nama-nama baru bermunculan, generasi baru mulai mengambil alih. Pada 2019, ia mencoba comeback terakhir melawan Francis Ngannou. Pertarungan itu terasa seperti pertemuan antara masa lalu dan masa depan divisi heavyweight. Velasquez, mantan raja yang pernah dianggap tak terkalahkan. Ngannou, kekuatan baru dengan pukulan paling menakutkan di divisi. Namun pertarungan itu berakhir sangat cepat. Dalam momen singkat, Velasquez jatuh, lututnya kembali bermasalah. Tidak ada lagi perang panjang, tidak ada lagi tekanan tanpa henti seperti dulu. Hanya sebuah momen singkat yang terasa seperti simbol dari seluruh karirnya di fase akhir. Banyak yang mengira malam itu sebagai penutup yang menyakitkan, bukan karena kalah, tetapi karena publik sadar bahwa tubuhnya sudah tidak bisa lagi bertarung seperti dulu. Monster yang dulu tidak pernah berhenti bergerak kini rapuh.
Tak lama setelah itu, Velasquez meninggalkan dunia MMA. Tidak ada pengumuman besar yang dramatis, tidak ada momen perpisahan megah. Ia pergi dengan cara yang hampir sunyi, seperti seorang yang tahu bahwa waktunya memang sudah habis. Yang membuat fase ini begitu tragis adalah kenyataan bahwa banyak orang percaya ia bisa menjadi heavyweight terbesar sepanjang masa jika tubuhnya bertahan lebih lama. Di masa puncaknya, ia terlihat hampir sempurna, namun kesempurnaan itu tidak pernah bertahan lama. Dan untuk seseorang petarung yang membangun identitasnya dari kekuatan fisik dan tekanan tanpa henti, kehilangan tubuhnya berarti kehilangan bagian terbesar dari dirinya sendiri. Disinilah pertarungan sebenarnya dimulai, bukan lagi melawan lawan di oktagon, tetapi melawan rasa kehilangan arah, melawan kenyataan bahwa hidup setelah menjadi juara dunia tidak selalu mudah. Dan pelan-pelan babak baru dalam hidupnya mulai terbuka, babak yang jauh lebih sunyi dan tanpa sorakan penonton. Bagi banyak petarung, pensiun bukanlah akhir dari pertarungan. Justru disitulah konflik yang sebenarnya dimulai. Selama bertahun-tahun hidup mereka dipenuhi jadwal latihan, target kemenangan, rasa sakit, dan adrenalin. Identitas mereka dibangun dari satu hal, yaitu bertarung. Ketika semua itu hilang, yang tersisa seringkali adalah ruang kosong yang sulit dijelaskan. Cain Velasquez tidak pernah dikenal sebagai sosok yang haus sorotan. Ia bukan petarung yang mencari perhatian media, bukan pula figur yang membangun citra besar di luar oktagon. Ia sederhana, fokus, dan selalu terlihat seperti pekerja keras yang hanya ingin bertarung. Namun ketika karirnya perlahan berhenti karena tubuhnya tak lagi mampu mengikuti, ia harus menghadapi kenyataan yang sama seperti banyak legenda lain. Hidup tanpa identitas yang selama ini membentuknya. Ia sempat mencoba masuk ke dunia pro wrestling atau WWE. Keputusan itu terasa seperti usaha untuk tetap terhubung dengan dunia yang selama ini menjadi rumahnya. Di sini, di Meksiko, ia tampil di panggung Lucha Libre, membawa identitas budayanya lebih dekat dengan publik. Di sana, ia masih bisa bergerak, masih bisa tampil, dan masih bisa merasakan sedikit dari atmosfer kompetisi. Namun, itu bukan MMA. Tidak ada tekanan 5 ronde, tidak ada ancaman nyata, tidak ada sensasi hidup dan mati yang selama ini menjadi bagian dari dirinya. Pro wrestling memberinya ruang tetapi tidak pernah benar-benar menggantikan apa yang telah hilang. Di luar itu, Velasquez menjalani kehidupan yang lebih tenang. Ia dikenal sebagai sosok yang dekat dengan keluarga, terutama anak-anaknya. Setelah bertahun-tahun hidup dalam rutinitas keras sebagai atlet profesional, fokusnya bergeser. Dunia yang dulu dipenuhi sabuk juara kini digantikan oleh kehidupan rumah tangga, rutinitas biasa, dan peran sebagai ayah. Di mata publik, ia tetap sosok legenda. Namanya masih sering disebut ketika orang berbicara tentang heavyweight terbaik sepanjang masa. Banyak yang masih percaya bahwa dalam kondisi sehat, tak banyak yang bisa menandingi prime-nya. Aura itu benar-benar tidak pernah hilang. Namun, di balik citra tersebut, kehidupan setelah pensiun seringkali membawa tantangan yang tidak terlihat. Tidak ada target besar setiap beberapa bulan, tidak ada lagi camp latihan intens, tidak ada lagi tujuan yang jelas seperti dulu. Untuk seorang pria yang terbiasa hidup dalam tekanan konstan, keheningan bisa terasa aneh, dan mungkin disitulah titik paling manusiawi dari kisahnya mulai terlihat. Ia bukan lagi mesin yang terus bergerak maju. Ia bukan lagi juara yang ditakuti. Ia hanyalah seorang pria yang mencoba menjalani hidup normal setelah bertahun-tahun berada di dunia paling brutal dalam olahraga. Tidak ada yang tahu bahwa hidupnya akan berubah drastis dalam waktu singkat. Tidak ada yang membayangkan bahwa nama Cain Velasquez akan kembali memenuhi berita utama, bukan karena comeback, bukan karena pertarungan besar, tapi karena sebuah peristiwa yang akan mengubah arah hidupnya selamanya. Sebuah keputusan yang dibuat dalam hitungan menit, sebuah momen yang dipicu oleh emosi, dan sebuah kejadian yang akan membawa legenda ini ke fase paling gelap dalam hidupnya. Dan mungkin itulah yang membuat apa yang terjadi selanjutnya terasa begitu mengejutkan. Pada tahun 2022, nama Cain Velasquez kembali menjadi sorotan publik, bukan karena rencana comeback, bukan karena analisis tentang masa jayanya, tetapi karena sebuah insiden yang mengejutkan dunia olahraga.
Untuk pertama kalinya, legenda yang dikenal tenang dan rendah hati itu muncul dalam berita sebagai bagian dari kasus kriminal yang sangat serius. There are new details emerging about former UFC champion who's been charged with attempted murder and more. Cain Velasquez appearing in court, now being held without bail. And we're learning more about who he was potentially targeting in a shooting Monday and why. Reporter Amanda Del Castillo explains why prosecutors feel he took the law into his own hands. Peristiwa itu bermula dari situasi yang sangat pribadi. Seseorang yang diduga terlibat dalam kasus sensitif yang menyangkut keluarganya memicu kemarahan besar dalam dirinya. Dalam kondisi emosi yang memuncak, Velasquez melakukan sesuatu yang kemudian mengubah seluruh hidupnya. Ia mengejar sebuah kendaraan yang membawa orang yang dianggap bertanggung jawab. Dan dalam pengejaran itu, ia melepaskan tembakan. Insiden tersebut berlangsung cepat, penuh kepanikan, dan berakhir dengan konsekuensi yang tidak bisa ditarik kembali. Orang yang menjadi target utama selamat, namun seseorang lain yang berada di dalam kendaraan mengalami luka akibat tembakan. Dalam hitungan jam, kasus ini langsung menjadi berita nasional. Bagi publik yang mengenalnya sebagai mantan juara dunia yang disiplin dan jarang terlibat kontroversi, peristiwa ini terasa sangat kontras. Sosok yang selama ini dikenal sebagai pekerja keras dan ayah yang dekat dengan keluarganya, tiba-tiba berada di pusat kasus hukum dunia yang berat. Dunia MMA terdiam sejenak, mencoba memahami apa yang sebenarnya terjadi. Reaksi pun datang dari berbagai arah. Banyak petarung, pelatih, dan penggemar menunjukkan simpati melihatnya sebagai seorang ayah yang bereaksi dalam keadaan emosional. Anybody in the world who respect himself, who love his family, is gonna do same thing. Exactly. Come on, nobody gonna think about law or something when you have something about your family. Yeah. You have to protect your family, you know? He act like anybody gonna act in the Any world. dad would have. This is his kids, you know? And I don't understand, okay, if you guys put him to the jail, okay, what about other guy? Right. He's more dangerous than Cain. The murderous rage you would have if some man molested your baby. You don't understand. It's wow. Yeah. Everybody understands it. Everybody understands it. He should have never gone to jail. He's not a threat to society. I don't know why guys like him have to end up in the jail for something like that. Namun di sisi lain, hukum tetap berjalan dengan cara yang dingin dan tegas. Apapun alasannya di balik tindakannya, konsekuensi hukum tidak bisa dihindari. Velasquez ditangkap dan harus menghadapi proses pengadilan yang panjang. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia berada dalam situasi di mana tidak ada latihan yang bisa mempersiapkannya. Tidak ada strategi yang bisa menyelesaikan semuanya dalam 5 ronde. Ini bukan pertarungan yang bisa dimenangkan dengan kekuatan atau ketahanan fisik. Ini adalah pertarungan yang berjalan lambat, melelahkan, dan penuh ketidakpastian. Selama proses hukum berlangsung, namanya terus dibicarakan. Banyak yang mengingat kembali siapa dirinya dulu. Seorang juara yang membangun karir dari disiplin, kerja keras, dan ketenangan. Thankfully, Cain Velasquez, at least for the time being, is at home. Any thoughts on Cain finally after 8 months sitting in jail, being home with his family, Dana? Yeah, I'm happy for him and his family to finally be back together. Cain Velasquez is a good man. He's a good person. And I'm hoping that the judge that looks at this case says, you know what? This family suffered enough. As if the kids haven't suffered enough in this thing. They lost their father for almost a year. So hopefully the real justice gets served in this case. And Cain Velasquez, who is a good man, a good father, a good husband, gets to be at home with his family. Kontras antara masa lalunya dan situasi yang ia hadapi sekarang terasa sangat tajam. Pada 2025, keputusan pengadilan akhirnya datang. Velasquez dijatuhi hukuman penjara atas keterlibatannya dalam insiden tersebut. Meski prosesnya panjang dan kompleks, satu hal menjadi jelas. Satu momen yang dipenuhi oleh emosi telah mengubah arah hidupnya secara permanen. Kisahnya berubah dari legenda olahraga menjadi cerita tentang konsekuensi dari seorang juara yang terbiasa mengontrol keadaan menjadi seorang yang harus menjalani sistem yang tidak bisa ia kendalikan. Namun di balik itu semua, ada satu hal yang membuat kisah ini terasa begitu manusiawi. Ia bukan cerita tentang petarung yang mencari masalah. Ini adalah cerita tentang seseorang yang membuat keputusan besar dalam momen yang sangat emosional dan kemudian harus menghadapi dampaknya. Dunia MMA tidak sepenuhnya memalingkan muka darinya. Banyak yang tetap memberinya dukungan, banyak yang masih melihatnya sebagai sosok yang sama seperti dulu. Seseorang pria
kerja yang keras di dalam oktagon tetapi sederhana di luar. Namun kenyataannya tetap berat. Nama yang dulu identik dengan dominasi kini juga akan selalu dikaitkan dengan peristiwa ini. Disinilah kisah Cain Velasquez mencapai titik paling gelap. Ia sudah melewati puncak kejayaan, sudah merasakan kehancuran tubuhnya, dan kini harus menghadapi konsekuensi dari satu keputusan yang dibuat dalam hitungan menit. Pertarungan terakhirnya bukan terjadi di dalam oktagon dan tidak ada sabuk juara di ujungnya. Kisah Cain Velasquez adalah tragedi modern tentang seorang juara. Ia mencapai puncak tertinggi dalam olahraga paling brutal di dunia. Ia mendefinisikan ulang standar kelas berat. Ia menjadi inspirasi bagi generasi baru. Namun hidup di luar oktagon jauh lebih rumit. Karirnya hancur oleh cedera dan kehidupannya berubah drastis oleh satu keputusan yang dibuat dalam momen emosional. Dalam narasi MMA, Velasquez tetap akan dikenang sebagai salah satu heavyweight terbaik sepanjang masa. Seorang petarung yang bertarung seperti mesin, yang tidak pernah benar-benar lelah, yang selalu maju. Namun di balik legenda itu ada sosok manusia, seorang ayah, seorang pria yang dalam satu momen memilih bertindak dengan caranya sendiri dan harus menghadapi konsekuensi. Cain Velasquez adalah simbol dari dua dunia, kejayaan dan kejatuhan. Ia menunjukkan betapa tinggi puncak yang bisa dicapai oleh kerja keras dan betapa cepat hidup bisa berubah karena satu keputusan. Di dalam oktagon, ia hampir tak terkalahkan. Di masa jayanya, di luar oktagon, ia menghadapi pertarungan yang jauh lebih kompleks, tanpa ronde, tanpa wasit, dan tanpa kemenangan cepat. Dan mungkin disitulah kisah menjadi paling manusiawi. Nah, udah segitu aja buat video ini. Terima kasih banyak udah nonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Wacau.